Saya mewawancarai beberapa orang kesaksian bagaimana mereka menjadi Kristen. Namun saya ingin kesaksian sendiri bagaimana saya menjadi Kristen. Ya, saya dilahirkan dari keluarga Kristen sehingga otomatis dari pihak keluarga itu mengarahkan saya beragama Kristen. Saya kecil ikut kegiatan gereja sekolah minggu, kemudian saya melanjutkan waktu remaja juga memeluk agama Kristen. Kemudian waktu SMA bertemu dengan beberapa teman dari luar kota, dari berbagai denominasi gereja, organisasi gereja. Ada yang usul bersekutu, ada yang Kristen, Katolik, dan macam-macam. Terus salah satunya ada satu peristiwa di mana saya di gereja itu nggak kebiasaan tepuk tangan, tetapi saat itu ada yang bertepuk tangan, terus kami semua bertepuk tangan dalam menyanyi. Saya dipanggil oleh pengurus gereja saya, ditegur supaya tidak melakukan itu. Kemudian selesai, tapi saya masih menyisakan berpikir mengapa saya tidak boleh bertepuk tangan. Ini hanya salah satu contoh dalam bergereja, beribadah. Selain itu, di antara para pemimpin gereja, kadang-kadang saya menemui mereka berselisih pendapat. Mereka bertengkar, bisa macam-macam soal domba, soal anggota gereja. Saya berpikir, kenapa orang Kristen ini gerejanya banyak macamnya? Kalau banyak tempat mungkin karena jauh dekat, tapi di satu tempat, satu kota itu banyak macam-macam organisasi gereja. Kenapa enggak saling bersaudara? Padahal di Matius 12 itu Tuhan mengatakan, siapakah saudaraku? Kita bersaudara karena melakukan kehendak Bapa, satu Allah, satu Bapa. Tapi itulah fakta satu kehidupan iman. Akhirnya itu saya pikir terus, saya berlanjut kuliah keluar kota, Jogja. Kemudian di sana juga ada persekutuan dengan berbagai organisasi gereja. Tapi saya harus memutuskan untuk baptis di satu tempat. Akhirnya saya memilih satu gereja tertentu. Setelah melalui prosedur bagaimana harus dibaptis, saya mengikuti. Akhirnya pada saatnya saya dibaptis tahun 1986. Kemudian berlanjut, setelah lulus saya bekerja. Saya merasa sepi karena biasanya bersekutu dengan yang lain, ini persekutuan tidak ada lagi, tidak ada teman persekutuan. Kalau bergereja setiap minggu memang betul ada. Kemudian saya mulai mencari kebenaran, ya. Kemudian menanyakan sebenarnya isi Alkitab itu apa, karena saya waktu kecil, waktu remaja, pemuda itu saya tidak biasa membaca Alkitab. Alkitab saya padahal itu firman Tuhan, tetapi saya tidak melakukan. Kemudian saya mulai belajar itu, tetapi saya belajarnya dengan cara masuk sekolah teologi, ya. Saya belajar selama 4 tahun. Kemudian setelah itu saya melanjutkan membaca, dan saya mengajak membaca saudara seiman yang lain. Tapi saya banyak menemui mereka itu menolak untuk membaca Alkitab secara urut, ya, satu Alkitab dengan jadwal per hari gitu. Itu kebanyakan, lebih dari 90% itu mereka menolak dulu. Nggak tahu sekarang mungkin ya ada kemajuan, tetapi jumlah penduduk, jumlah orang Kristen bertambah. Saya kira juga kita bertanya masing-masing apakah kita membaca Alkitab sekarang ini. Kemudian satu saat saya ikut seminar, ikut retreat, saya mencari haus kebenaran. Suatu saat ada satu SMS nyasar, yaitu SMS itu bilang bahwa gereja bukan orang. Maksud saya gereja bukan gedung, bukan organisasi, tetapi orang. Jadi gereja itu orang. Mari datang ke pemulihan Tuhan di jalan ini. Saya anggap itu sebagai suatu orang yang mencari domba, ya. Tapi saya terhadap kebenaran, karena mencari, saya balas, ayo kita ketemu.
Karena saat itu saya memang melayani pribadi, yaitu menyebarkan untuk orang membaca Alkitab. Kemudian diadakan pertemuan secara rutin seminggu sekali untuk sharing. Nah, kemudian waktu mereka datang ke rumah, mereka ngasih beberapa buku, kemudian sharing, kita saling sharing. Kemudian saya waktu itu karena sedang mencari gereja menurut Alkitab, ya. Saya memang sudah bergereja, tetapi saya ada keinginan itu, ada 2 pertanyaan tadi, gereja yang tepat menurut Alkitab dan saling bersaudara itu seperti apa. Akhirnya saya belajar 3 bulan, ikut kegiatan, membaca buku-buku, Tuhan berkata inilah gereja. Nah, ini satu kesaksian pribadi, semoga memberkati. Jadi di dalam pemulihan Tuhan itu tidak hanya mengajarkan Yesus juru selamat orang berdosa, tetapi juga Yesus sebagai hayat. Nah, seperti apa nantikan kesaksian saya selanjutnya.